Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hujan deras ini nggak bisa keluar. Cuman saya menanggapi komen-komen yang ada di FB saya ya. Tadi ada yang komen, ya yang namanya pemula kan tidak tahu ya. Ada yang komen, bekam basah itu hanya untuk dokter. Ya. Hanya untuk dokter, orang biasa tidak boleh membekam. Ya. Kita lihat dari sejarahnya, saya kasih tahu ya. Bekam itu adalah ilmu Rasulullah. Yang namanya ilmu Rasulullah, siapapun itu boleh menguasai, boleh mempelajari, boleh mempraktekkannya. Tidak ada pembatasan-pembatasan. Ini saya bicara soal hadis dan ilmu Rasulullah. Tapi apabila panjenengan terus tidak mau melakukan bekam yang mengeluarkan darah, yang monggo. Jangan melarang dan jangan menyalahkan orang yang mengikuti ajaran Rasulullah. Yaitu bekam. Bekam itu ajaran Rasulullah, ilmu Rasulullah yang harus didakwahkan, yang harus disampaikan untuk menolong seseorang atau menolong sesama. Nah, yang saya heran itu kan ketika Anda datang ke pelatihan, di sana Anda dilatih untuk membekam yang mengeluarkan darah. Ya dah. Saya yakin itu. Siapa saja yang datang ke pelatihan itu dilatih untuk membekam yang mengeluarkan darah, yaitu yang asli hijamah ajaran Rasulullah, sehingga dia sampai mereka-mereka itu, saya bangga menjadi ahli tibun nabawi, saya bangga menjadi pendakwah ilmu Rasulullah. Tapi anehnya setelah pulang membawa sertifikat disuruh mengakui bekam kering, disuruh menyampaikan bahwa yang dipraktekkan itu bekam kering. Lah kan aneh. Di pelatihan dilatih cara naruh jarum, dilatih cara mantik, dilatih cara mengeluarkan darah, dilatih cara mengambil darah. Setelah dapat sertifikat, ya, terus pulang, terus praktek, disuruh mengaku hanya bekam kering. Lah ini kan diajari berbohong. Sedangkan prakteknya tetap bekam yang mengeluarkan darah. Bagaimana hasil jerih payah kita yang kita dapat dari bekam itu, terus kita kasih makan kepada anak-anak kita. Sedangkan kita sudah disuruh berbohong dari hasil atau disuruh berbohong dari sumber yang menafkahi kita. Ini mari kita pikirkan, ini berat ya. Berat ini. Bagaimana tidak? Ilmunya Rasulullah disuruh menyembunyikan, ilmunya manusia biasa, bekam kering, TCM, disuruh mengakui. Ya. Ini yang selalu menjadi pikiran saya. Mereka sampai hati tega menyembunyikan ilmu Rasulullah hanya karena aturan-aturan, tapi dia justru mengakui ilmunya manusia yang seperti kita. Di banner bekam untuk kesembuhan ini itu ya. Prakteknya bekam yang mengeluarkan darah, prakteknya. Tapi kalau ditanya, diskes katakanlah,
Nakes tanya, oh enggak, saya bekam kering kok. Lah ini kan berbohong. Buat apa kita memakan hasil dari kebohongan? Kalau saya daripada memakan hasil dari kebohongan, lebih baik saya nggak bekam. Jadi saya apa adanya. Rasulullah mengajarkan bekam basah ya bekam basah, sedangkan yang saya ikuti ilmunya Rasulullah. Walaupun ada orang yang mengatakan bekam kering lah, terserah lah, orang yang mau mempelajari bekam kering monggo silahkan, cuman saya tidak memakai. Saya hanya memakai yang ilmunya Rasulullah, yaitu bekam yang mengeluarkan darah. Marilah teman-teman kita berpikir ulang. Bagaimana kita tidak menjadi orang yang rendah ketika kita sekolah, belajar dengan ilmunya Rasulullah, tapi setelah pulang, setelah praktek disuruh berbohong. Tidak, saya hanya bekam kering. Ini sertifikatnya bekam kering. Tapi prakteknya bekam basah. Ini satu kelucuan. Boleh dikatakan satu kekurangan ajaran ya. Nabi kita sendiri. Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat, meninggalkan, mewariskan ilmu bekam ini agar bisa dimanfaatkan untuk menolong dalam kehidupan, tapi disembunyikan. Banyak sekali nih pembekam-pembekam yang menyembunyikan ilmunya Rasulullah, tapi dia praktek. Artinya menyembunyikan itu apa? Ketika ditanya, ketika izin, saya izin praktek. Praktek apa? Bekam kering. Dikasihlah surat izin. Praktek. Tapi prakteknya bekamnya Rasulullah, bekam yang mengeluarkan darah. Ini fakta. Ya, ini fakta. Dan ini jelas adalah pembohongan pada diri sendiri. Dan juga pembohongan kepada orang lain. Bagaimana kalau kita itu membekam yang mengeluarkan darah tidak kita akui? Saya bekam kering, tapi prakteknya bekam yang mengeluarkan darah. Terus dapat duit. Terus kita makan, dimakan anak istri kita. Sedangkan itu adalah dari kebohongan. Apa pantas? Saya aja yang bukan ustadz, saya yang bukan ulama, saya tidak berani menyembunyikan ilmu Rasulullah. Justru saya mengibarkan ilmunya Rasulullah agar semua tahu bahwa bekam itu adalah ilmu warisan Rasulullah, yaitu oleh-oleh paling istimewa di saat Rasulullah Isra Mi'raj. Ini harus kita tahu. Jadi bekam itu betul-betul satu oleh-oleh Isra Mi'raj Rasulullah yang istimewa. Kok kita sebagai umat muslim tidak berani mengibarkan, ini kan lucu. Ya. Lucu. Padahal baru bisa pegang pompa aja sudah panggil ustadz. Ya. Baru bisa pompa pegang panggil ustadz. Tapi ngakunya bekam kering. Nah ini kan banyak keanehan-keanehan. Jadi intinya takut tidak makan. Ya. Ini mari kita pikirkan bareng-bareng. Kalau kita memang mengakui umat Islam, kita wajib mendakwahkan ilmunya Rasulullah, bukan mendakwahkan TCM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.